Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan nih. Tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita mau safari ke sebuah dunia yang gak kelihatan sama mata, tapi penting banget buat kita semua. Siap? Oke, ayo kita langsung nyelam ke dunia mikroskopis sel. Nah, ini dia pertanyaan pembukanya. Coba deh bayangin, dari pohon paling tinggi sampai ya diri kita sendiri, semuanya itu dibangun dari arsitektur yang sama. Keren kan? Jadi, apa sih sebenarnya fondasi gaib yang jadi dasar semua kehidupan di planet ini? Analogi ini pas banget buat ngegambarin konsepnya. Kalau tubuh kita itu kayak gedung pencakar langit yang super megah, nah setiap sel itu ya satu bata kecilnya. Dan yang bikin luar biasa, setiap bata ini tuh hidup, punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, secara resminya, ini dia definisinya. Sel itu adalah unit dasar kehidupan. Konsep ini pertama kali muncul tahun 1665 loh, berkat pengamatan Robert Hooke pas lagi ngelihat irisan gabus. Dialah orang pertama yang ngintip ke dunia super mini yang menakjubkan ini. Oke, tur kita mulai ya. Nah, hal pertama yang harus kita tahu, ternyata kehidupan di bumi itu kayak punya dua cetak biru utama, dua desain fundamental yang beda banget. Yuk, kita lihat gimana kedua cetak biru ini jadi dasar klasifikasi kehidupan. Nah, lihat deh perbandingannya. Ini bedanya kelihatan banget. Di satu sisi ada prokariotik, kayak bakteri gitu. Simpel, materi genetiknya, DNA-nya, itu kayak ya udah ngambang aja di dalam. Tapi di sisi lain, ada eukariotik. Ini sel yang ngebangun tubuh kita loh. Jauh lebih rapi. Dia punya pusat komando sejati, yaitu nukleus, buat ngelindungin DNA-nya. Nah, perbedaan kunci inilah yang jadi salah satu lompatan evolusi terbesar, yang bikin adanya makhluk hidup kompleks kayak kita sekarang. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam lagi. Bayangin kita jadi super kecil, terus masuk ke sebuah kota metropolitan yang super sibuk, sel hewan. Setiap bagian di dalamnya punya peran vital buat ngejaga kota ini tetap hidup dan berfungsi. Setiap kota pasti butuh pusat pemerintahan dan sumber energi kan? Nah, di dalam sel, nukleus itu balai kotanya. Disinilah semua cetak biru DNA disimpan dan semua keputusan penting dibuat. Terus, ada mitokondria. Ini pembangkit listriknya, yang kerja non-stop, ngasilin energi dalam bentuk ATP. Anggap aja ATP ini mata uangnya sel, buat ngejalanin semua operasi di kota ini. Lanjut kita ke kawasan industrinya. Retikulum endoplasma itu pabrik raksasanya, yang bikin barang-barang penting kayak protein dan lemak. Begitu barangnya jadi, langsung dikirim ke badan Golgi, yang fungsinya kayak pusat distribusi. Di sini produknya disortir, dibungkus rapi, dikasih label, terus dikirim ke tujuan yang tepat. Tentu aja, kota yang bagus harus bersih dan bisa berkembang. Makanya ada lisosom. Ini tim kebersihannya, pusat daur ulang yang ngancurin sampah dan material-material tua. Dan pas waktunya kota ini tumbuh atau membelah diri, sentriola yang jadi mandor konstruksinya. Mastiin semuanya berjalan lancar. Oke, safari kita belum selesai. Kita pindah lokasi sekarang. Kita bakal ngunjungin jenis kota yang beda banget, yang dirancang buat gaya hidup yang sama sekali lain. Selamat datang di dunia sel tumbuhan yang unik. Lihat tabel ini deh, perbandingannya jelas banget. Kita bisa lihat ada beberapa yang sama, kayak nukleus dan mitokondria, dua-duanya punya. Tapi yang paling seru itu justru perbedaannya. Coba deh fokus ke 3 baris terakhir. Dinding sel, kloroplas, dan vakuola sentral besar. 3 fitur unik inilah yang bakal kita bahas, karena ini yang bikin sel tumbuhan istimewa banget. Sel tumbuhan itu punya tembok kota yang super kokoh, yaitu dinding sel, yang ngasih dia bentuk dan perlindungan. Dan yang lebih keren lagi, dia punya pembangkit listrik tenaga surya sendiri. Namanya kloroplas, organel ajaib yang bisa nangkap sinar matahari, terus diubah jadi makanan lewat proses fotosintesis. Bukan cuma itu, ada satu lagi fitur unik. Bayangin ada tangki air raksasa di tengah kota. Nah, vakuola sentral ini bukan cuma nyimpen air dan nutrisi, tapi juga nekan ke arah dinding sel, yang bikin tekanan dan ngejaga tumbuhan tetap tegak dan kokoh. Jadi, setelah ngelihat semua ini, gimana caranya kita bisa paham secara utuh? Gampang, ini panduannya. Pertama, kenali tiap bagiannya. Kedua, pahami tugasnya apa. Ketiga, coba hubungkan kenapa bentuknya kayak gitu sesuai fungsinya. Dan terakhir, bayangin mereka semua kerja bareng sebagai satu tim super yang solid. Oke, sekarang kita zoom out lagi dari dunia mikro dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih ngertiin semua ini tuh penting banget? Ternyata, pengetahuan soal sel itu dampaknya langsung ke kehidupan kita sehari-hari loh.
Mulai dari kesehatan pribadi, karena kebanyakan penyakit itu kan masalah di tingkat sel, sampai ke teknologi medis canggih kayak terapi gen, yang intinya memperbaiki bata yang rusak. Bahkan di pertanian, ngertiin sel tumbuhan bantu kita bikin tanaman yang lebih bagus. Semua ini akarnya dari pemahaman kita soal dunia mikro ini. Jadi, intinya begini. Dengan memahami bata-bata terkecil dari kehidupan ini, kita sebenarnya lagi membuka kunci untuk memahami sistem yang paling kompleks, termasuk tubuh kita sendiri dan ekosistem di planet ini. Semuanya dimulai dari sel. Dan pembahasan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Kalau setiap sel itu adalah sebuah alam semesta kecil yang penuh dengan aktivitas dan misteri, coba bayangkan, apalagi ya yang masih tersembunyi di dalamnya, ya nunggu untuk kita temukan. Perjalanan penemuan ini masih jauh dari selesai.